Akhirnya saya menemukan bahwa Wangsa Raja itu ya Wangsakara. Dia orangnya sama. Yang disebut-sebut dalam sejarah Banten itu disambut sebulan penuh oleh Sultan. Dipastikan semua rakyat Banten tuh tahu bahwa sosok ini berhasil. Adalah ini. Dan baik sahabat WH podcast yang saya cintai, kita ketemu lagi nih. Kita masih tertarik bicara tentang sejarah Banten dan kita akan berbincang lagi dengan sejarawan soal kebantenan. Saya kira buat dunia kampus dan akademisi sudah tidak heran lagi, tidak kaget lagi, karena beliau sehari-hari memang jadi wakil rektor dan sudah lama menggeluti soal sejarah yang ada di Banten. Minggu lalu kita bicara tentang Angling Dharma dan ternyata itu kan fiktif ya, tidak hubungan sejarah dengan raja-raja di Jawa dan tidak ada namanya cerita atau embrio sebuah kerajaan Angling Dharma yang selama ini santer muat di berbagai mass media, dan saya kira warga Banten cukup cerdas dalam menyikapi dan relatif mereka memang juga tidak tertarik. Kali ini kita ketemu lagi dengan Dr. Mukti yang saya kira juga akan menjadi seorang profesor doktor di bidang kesejarahan. Ada banyak tulisan-tulisan, dan yang menarik kali ini adalah bahwa Pak Mahfud MD, Polhukam dan Sekretaris Militer Kepresidenan mengumumkan bahwa tanggal 10 November itu akan diberikan penghargaan kepada 4 orang pahlawan nasional ya Pak Mukti ya? Betul. Pahlawan nasional dan salah satunya dari Banten. Betul. Luar biasa Banten sekarang. Hampir tiap tahun kita dapat penghargaan pahlawan nasional. Di depan saya sudah hadir Pak Mukti. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahidin Halim. Salam dan mohon maaf di tengah kesibukan waktunya di UIN, tapi bisa hadir. Nah, cerita-cerita soal penghargaan nasional tentunya kita bangga ya Pak Mukti. Karena Pak Mukti ini juga salah satu yang menulis proposal dan lain sebagainya. Cerita dari Wangsakara. Sebenarnya menurut Pak Mukti memang sudah sepantasnya mendapat penghargaan. Ya, jadi sosok Arya Wangsakara ini dalam sejarah Banten memang dikenal dengan Arya Wangsa Raja. Jelas disebutkan bahwa beliau adalah seorang tokoh yang diutus oleh Sultan Banten yang keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, untuk 3 misi besar dikirim ke Mekah. Pertama adalah untuk mendapatkan pengakuan gelar Sultan untuk Sultan Banten dari Syarif Zaid Mekah, dan beliau diutus bersama 2 orang yang lainnya, Lebe Panji dengan Tisna Jaya. Dan misi yang kedua adalah untuk menyalin kitab-kitab agama Islam yang kita sebut sekarang kitab kuning. Dan yang ketiga adalah untuk mengundang ulama-ulama besar dari sana untuk dapat mengajar pengajaran agama di Banten. Boleh tahu Arya Wangsakara itu dari mana sih asalnya? Arya Wangsakara ini disebutkan adalah bangsawan dari Sumedang. Lalu dari Sumedang Larang, beliau memihak ke Kesultanan Banten karena saat itu. Berarti masih ada terah Prabu Siliwang ya? Ya, beliau ada terah bangsawan dari Galuh ya, dari bangsawan Siliwangi begitu. Dan saat itu memang awal abad ke-17 itu ada polarisasi sikap antara abad 17. Ya, awal abad 17 antara memihak VOC atau memihak Kesultanan Banten. Karena saat itu Amangkurat I itu sudah terkooptasi oleh Kompeni Belanda. Amangkurat ya Raja Mataram. Mataram ya. Sudah
di bawah kekuasaan dan Belanda. dan Sumedang itu sudah terkooptasi oleh Mataram. Sumedang Girang sudah terpengaruh oleh terintervensi atau terprovokasi. Terintervensi, terkooptasi dan sekaligus di bawah protektorat Belanda. Dan polarisasi sikap di kalangan bangsawan Sumedang ini terjadi. Akhirnya terjadi eksodus. Yang memimpin eksodus itu antara lain adalah tokoh kita yang akan mereka yang para bangsawan lari atau keluar dari dari Sumedang dan memilih bekerja sama dengan Banten dan melawan kekuasaan Kompeni Belanda. Sumedang Larang dalam tekanan ya. Ya, dalam tekanan begitu. Itu terjadi peristiwanya 1630. Rajanya sendiri, Rajanya Sumedang Larang. Raja Sumedang Larang saat itu Rangga Gempol II Rangga Gempol II. Dan masih ada hubungan dengan Prabu Siliwangi? Ya, memang ini adalah yang kita kemudian sebut adalah bangsawan-bangsawan yang diidentifikasi sebagai raja-raja dari abad ke-16 itu abad ke-17 awal. Sunan Gunung Jati udah masuk belum? Sunan Gunung Jati itu sudah masuk. Kalau Islam itu kan di awal abad ke-16. 1522, 1525, 1527. Ada tekanan juga nggak Islamisasi di Sumedang Larang itu? Ya, saat itu memang semuanya sudah Muslim ya. Muslim. Artinya Sumedang Larang juga Muslim. Kemudian wilayah Pantura. Artinya Arya Wangsakara juga seorang Muslim. Ya, seorang Muslim. Dan bangsawan Sumedang juga umumnya memang sudah Muslim. Cikundul Cianjur juga sudah Muslim. Sudah diislamkan. Sudah Islam karena ini fenomenanya awal abad 17. Berarti Islam. Tapi masih dapat tekanan dari Mangkurat ya. Padahal waktu itu Islam sudah. Ya, karena Mangkurat sendiri memang Muslim ya. Mangkurat juga Muslim. Dia punya ayah kan Sultan Ageng Mataram. Diteruskan oleh anaknya Mangkurat I sudah Muslim ya, sudah Muslim. Jadi polarisasi sikapnya tidak antara Islam dan non-Islam, tapi antara POC dengan mereka yang anti POC seperti itu. Jadi ada perlawanan maksudnya ya. Dengan kebijakan politiknya Mangkurat maupun Raja di Sumedang Larang begitu. Betul. Dia memilih tidak memihak umumnya bangsawan Sumedang yang pro Mataram dan POC. Dia memilih eksodus ke Banten dan diterima oleh Sultan Abdul Mafud. Eksodus atau memang melarikan diri? Atau menghindari dari jadi bicara masalah keberpihakan sikap, prinsip atau ideologis. Karena itu sepanjang hayatnya memang tokoh ini heroik dan sangat bersemangat untuk melawan. Jadi nasionalisme begitu tinggi untuk melawan anti penjajah sehingga diakui oleh Dewan Gelar Nasional sebagai sosok yang inspiratif dalam mempertahankan dan menginspirasi ide tentang nasionalisme keindonesiaan seperti itu. Setelah itu dia ke Sultan Banten. Betul. Itu maksudnya minta perlindungan, minta cari aman atau memang ada keinginan kuat untuk membela Banten dalam arti melawan Belanda. Betul. Dia sepanjang hayatnya kalau saya pelajari dari biografi perjuangannya, dari sumber-sumber lokal sejarah Banten. Dan sumber itu bisa dipercaya. Kompeni Belanda, artinya sumber-sumber dari musuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu beliau memang sosok yang memiliki pengaruh besar dalam roda pemerintahan dan ideologi Kesultanan Banten. Dalam sejarahnya kurang dari 15 tahun beliau langsung direkrut menjadi duta besar, diangkat sebagai menantu Sultan Banten yang keempat. Jadi ketika ditugaskan ke Arab ke Mekah, tugas-tugas diplomatis ya. Tugas-tugas diplomatis, tugas-tugas intelektual dan spiritual keagamaan. Spiritual keagamaan. Iya, jadi bersamaan. Jadi dari beliau begitu lengkap ya. Betul. Beliau karena kabarnya beliau juga pernah ke Inggris kalau nggak salah. Saya tidak membaca sumber-sumber primer abad 17 tentang keberangkatan sosok ini Arya Wangsakara ke Inggris. Jadi sebelum Mapahir itu belum ada nama Sultan berarti? Ya, sebelum Sultan Banten yang keempat, gelaran Sultan itu belum disematkan resmi. Hasanuddin hanya itu belum nama Sultan. Belum, hanya ini saja semacam
Raja Banten, penguasa Banten begitu. Predikat sultan justru ketika Arya Wangsakara datang betul. Itu sultan apa dari Osmaniyah atau kekuasaan apa waktu? Ya, jadi gelaran-gelaran sultan ini memang kita ketahui Mekah itu bagian dari Turki Utsmani dan gubernur Mekah itu dikuasai oleh tokoh politik dan spiritual namanya Syarif itu, dan Abul Bafakhir mengutus Arya Wangsakara beserta 2 duta besar yang lainnya itu menemui Syarif Zaid Mekah, dan dalam sejarah Banten memang dilaporkan tentang pertemuan 3 tokoh dari Banten ini dengan Syarif Zaid Mekah, kemudian permohonannya Syarif Zaid Mekah punya otonomi gitu. Betul. Arab itu Katanya surat ini, berita tentang permohonan diteruskan juga ke Khalifah Turki Utsmani begitu. Kemudian keinginannya juga dipenuhi, disampaikan kecuali ke pengiriman ulama-ulama dari Mekah ke Banten tidak dapat dipenuhi karena jarak dan resiko yang begitu besar. Waktu itu juga di samping betul, mengajukan usulan supaya ditetapkan Mapahir sebagai sultan, betul, juga minta katakanlah ulama-ulama dari sana untuk mengajar di Kesultanan Banten. Jadi cukup berhasil ya untuk meyakinkan. Misinya sangat berhasil karenanya kedatangan 2-3 tokoh ini, 2 tokoh. Yang satu Lebe Panji itu kebetulan wafat di sana. Jadi kepulangan 2 tokoh ini disambut besar-besaran selama 1 bulan penuh. Karena keberhasilannya, kemudian diberi gelar juga Kiai Mas Haji Wangsaraja, diberi lahan di daerah. Nama aslinya Wangsakara atau Wangsaraja? Kiai aslinya Wangsaraja. Dalam naskah lokal Tangerang disebutnya Wangsakara. Kemudian nggak berbeda perubahan nama itu karena apa tuh? Saya kira itu merujuk kepada sosok yang sama, tetapi nama itu nama lain dan nama sebutan lokal. Kalau dari orangnya merujuk ke orang yang sama. Misalnya Wangsaraja. Bukan karena begitu dari Sumedang sana nama Wangsakara, dan begitu menghadap sultan lalu oleh sultan dirubah menjadi Wangsaraja. Kalau saya dengar awalnya begitu. Saya memang tidak menemukan riwayat tentang aslinya Wangsakara lalu oleh sultan diberi Wangsaraja. Hanya dalam sejarah Banten sosok ini disebutnya Wangsaraja setelah sukses menyelesaikan misi besarnya untuk orang yang sama. Ya, untuk orang yang sama diberi gelar Haji Mas Wangsaraja. Diberi lahan di daerah Lewi Papan. Dalam sejarah Banten itu disebutnya Lewi Papan. Nah, itu yang saya sedang cari-cari daerah mana, apa itu daerah Pagedangan begitu, karena di situ disebutkan lengkap dengan seperangkat orang-orangnya. Artinya pasukan, kemudian perangkat-perangkat untuk membantu beliau, seperti itu. Dengan berbagai fasilitas. Ya, dengan berbagai fasilitas. Ditugaskan oleh Sultan Mapahir untuk ditempatkan di betul yang sekarang mungkin lebih pada Pagedangan Serpong gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di 1538 nama beliau memang masuk dalam tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektual, politik dan kebudayaan Banten. Karena beliau penyalin juga kitab-kitab agama. Wangsaraja itu seorang diplomat ulung. Betul, seorang diplomat. Seorang diplomat ulung yang berhasil mengajukan Sultan Banten sebagai sultan ya. Betul. Nah, lalu apa lagi yang dimiliki oleh kelebihan sosok ini itu juga sudah saya tuangkan dalam naskah akademik. Beliau ini punya kelebihan menyalin kitab-kitab agama. Berarti seorang ulama. Ya, seorang ulama. Kalau besar diminta oleh sultan untuk menyalin kitab, berarti kurang lebih dia orang yang paling ahli mengerti tentang isi kitab, menerjemahkan. Dan juga salinannya berarti sangat
sesuai digunakan. seperti aslinya, indah. Masih ada nggak? Nah, saya tidak tahu persis apakah mushaf Al-Quran dan salinan kitab yang ada di Universitas Leiden yang sering saya kunjungi koleksi itu ini terhubung ke Arya Wangsakara, karena memang koleksi kitab yang ada di sana itu dalam catatan catatan kuratornya. Ini adalah kitab-kitab dari Keraton Banten yang diberikan kitab dari Keraton Banten. Ya. Tapi penulisnya atau penyalinnya memang di situ tidak disebutkan. Tetapi boleh jadi itu adalah, kalaupun tidak salinan aslinya Wangsaraja atau Wangsakara, itu adalah salinan dari salinan yang dibuat oleh tahun Wangsaraja. berapa tuh kalau yang tertulis di Nah, yang tertua itu memang di Leiden itu pernah saya identifikasi abad ke-16 akhir. Berarti abad masa-masa Wangsakara. Ya, masa Wangsakara, masa setelahnya, gitu. seperti itu. Dan kitab-kitab ini hampir mirip dengan apa yang dijelaskan dalam Syajarah Banten. Berarti Sejarah Banten dia seorang ulama yang sangat memahami betul ya. Betul. Jadi jadi tidak hanya seorang diplomat ulung, tetapi dia juga seorang ulama. Dan ini indikasinya jelas. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa naik menjadi Sultan Banten menggantikan kakeknya, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, karena anaknya Sultan Abdul Mafakhir Abdul Qadir Abdul Ma'al itu wafat sebelum diangkat jadi sultan. Wangsaraja atau Wangsakara ini diangkat sebagai imam kesultanan. Imam. Ya, imam artinya betul, bukan sekedar pemimpin tapi imam. Jadi imam kesultanan itu artinya maksudnya. Dia berarti kalau dalam bahasa Arab itu Qadil Qudot, hakim agung. Hakim agung. Hakim agung dalam bidang agama. Dan dalam Kesultanan Banten ada tradisi bahwa suara dan nasihat alim ulama itu lebih didengar daripada nasihat-nasihat tokoh dalam bidang yang lain. Itu jabatan yang dipegang oleh Wangsakara. Wangsakara setelah Abdul Mafakhir wafat, dalam sejarah Banten disebutkan dan dikonfirmasi juga dalam sejarah kearian Tangerang di 1651 begitu Sultan Ageng Tirtayasa diangkat jadi sultan, sebagai imam kesultanan itu adalah Wangsaraja ini. Penasehatnya. Itu. Dan ini juga indikasinya jelas ketika disebutkan dalam sejarah Banten ketika terjadi perang besar antara Kompeni Belanda dengan Banten di 1558-59, sosok ini ditandu bersama panglima pasukan. Ditandu dari Banten Lama 9 hari 9 malam menuju perbatasan sisi barat Sungai Cisadane. Untuk memimpin perang. Beliau juga ahli perang. Jadi beliau itu bersama dengan panglima itu berarti sosok simbol perjuangan. Termasuk ahli strategi berarti. Ahli strategi. Ditandu 9 hari 9 malam. Dalam keadaan sakit. Bukan. Apa? Ditandu itu untuk memastikan bahwa beliau kondisinya fit, bahwa beliau kondisinya adalah itu bentuk penghormatan. Karena untuk terjun ke medan laga. Betul, medan laga. Itu diberitakan dalam sejarah Banten dan dikonfirmasi oleh arsip-arsip POC. Dan beliau begitu dihormati. Begitu dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika perang besar Kompeni Belanda dengan Banten, pasukan Banten melakukan ekspansi ke wilayah Tegal, ke semua wilayah yang kita sebut sekarang Priangan. Sampai ke Tegal. Iya, sampai ke Brebes, sampai ke Pamanukan. Ke atasnya sampai ke Cianjur, sampai ke wilayah Bandung. Arya Wangsaraja ini adalah sosok yang selalu didatangi oleh tokoh-tokoh daerah lokal, pasukan Banten dan seterusnya untuk meminta restu. Selalu. Ada cerita bahwa di Jawa juga ada nama Kampung Banten. Iya. Ada hubungannya dengan? Ada hubungannya karena dulu ada ekspansi ke wilayah sampai ke Tegal, ke Brebes dan dikuasainya seluruh wilayah Priangan. Sultan Banten dengan Wangsakara sebagai pemimpin pasukannya bisa melakukan ekspansi sampai ke daerah Tegal sampai Brebes. Dan rupanya ini Pak Wahidin Halim, Arya Wangsakara ini dihormati oleh Sultan Banten. Sebutannya Sultan Ageng Tirtayasa itu menyebut beliau Kakang. Kakang itu berarti berarti dituakan. Karena dari sisi genealogi, Wangsakara ini adalah menantu dari Abdul Mafakhir dan otomatis ketika bicara dengan Sultan Ageng Tirtayasa,
Berarti Sugeng Tirtayasa itu posisinya keponakan ya, junior begitu. Keponakan. Makanya dalam dialog yang direkam dalam Kearyaan Tangerang itu Sultan Tirtayasa menyebut Arya Wangsakara atau Wangsaraja itu dengan kakak. Itu ketika Sumedang takluk, ketika wilayah Periangan takluk, Sumedang pun di bawah kekuasaan Arya Wangsakara. Di bawah Kesultanan Banten selama 2 tahun setengah. Dengan pemimpin pasukannya Arya Wangsakara. Pasukannya itu Kiai Arya Senapati. Dan pemimpin spiritualnya adalah Arya Wangsaraja. Jadi ini Pak Gubernur di tahun 1570 Wangsaraja ini sudah duduk sebagai seorang tokoh spiritual, tokoh agama. Jadi dia seorang diplomat, ahli strategi perang. Ya, masa mudanya terus sampai juga usia 50. Di usia lanjut dia sebagai yang ditokohkan. Yang ditokohkan. Makanya beliau ditandu selalu memimpin perang Sabil seperti itu. Itu selalu. Makanya di masa muda di 1538 beliau seorang diplomat ulung, beliau seorang penyalin kitab-kitab agama, beliau juga seorang yang disegani oleh Sultan Abdul Mafakhir karena dianggap sebagai menantu. Tokoh sentral berarti. Tokoh sentral. Begitu terjadi suksesi kekuasaan dari Abdul Mafakhir ke Ageng Tirtayasa, beliau menduduki posisi imam Kesultanan Banten. Nah itu luar biasa bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Dan company Belanda itu arsip-arsipnya merekam tentang kesulitan mengalahkan pasukan Banten karena militansi dan konsolidasi kekuatan yang sedemikian hebat. Makanya berkali-kali mencoba ingin menghancurkan ibu kota Kesultanan Banten selalu gagal. Baru berhasil itu di 1582 bulan Maret. Jadi jasa beliau tidak hanya untuk Kesultanan Banten ya, tapi juga untuk bangsa ya. Betul. Sejak abad ke-16 dia sudah melakukan perlawanan ya. Sejak awal abad 17. Sejak awal 17. Dengan semangat anti penjajah yang luar biasa. Nasionalisme dan sebagainya. Betul. Tapi diperkuat juga karena beliau juga seorang ulama ya. Betul. Seorang ulama, seorang diplomat ulung, termasuk juga seorang imam. Betul. Jadi tokoh sentral pada waktu itu. Betul. Dan yang salah satu yang menonjol dan itu sudah saya tulis meskipun sekilas dalam naskah akademik itu, salah satu warisan yang luput dari perhatian orang adalah bahwa beliau adalah kaligrafer, penulis indah, dan penyusun iluminasi. Jadi seorang juga ya. Ya, ahli seni Islam, kaligrafi itu yang luput. Nah kalau itu dihubungkan dengan belakangan ini memang Lengkong itu gudangnya kali. Betul. Ya. Lengkong itu Abdurrahman segala itu kan juara nasional terus. Dan bahkan internasional. Internasional kan. Saya mendengar dan ngobrol langsung dengan pelaku Mushaf Istiqlal, jumlah penulisnya itu kalau tidak salah ada 13 orang yang diangkat Pak Harto. 7 itu dari Lengkong. Dan memang kalau menjuari itu melombakan Grebisa Indonesia. Kebetulan saya Pak Wahidin Halim di 2008 itu saat itu anggota tim peneliti mushaf iluminasi mushaf Al-Quran khas Banten. Saya tidak menemukan ini mushaf iluminasi ini siapa sih yang ada di Leiden, yang ada di Perpustakaan Nasional, yang ada di Museum Negeri Lampung. Siapa sih dulu masa kesultanan pembuatnya? Saya tidak menemukan sosok itu. Pokoknya saya mengumpulkan bahan untuk bahan mushaf Al-Quran khas Banten. Di 2012 saya melakukan penelitian tentang naskah Insan Kamil yang ada di Leiden, 2 jilid. Saya juga tidak tahu siapa ini penyalinnya. Begitu saya diminta oleh Pemkab Tangerang untuk menyusun profil perjuangan Arya Wangsakara. Nah, potongan serpihan penelitian saya di 2008, di 2012 itu nyambung ketika mendapatkan informasi dari Kiai Haji Baikuni, salah satu kaligrafer dan penulis Mushaf Istiqlal, bahwa dari Lengkong ini dari 13 tim yang diangkat Pak Harto sebagai penulis mushaf Al-Quran Istiqlal itu 7 itu semua dari Pagedangan, dari Lengkong. Akhirnya saya bisa memastikan kalau ini pasti ada hubungan dengan masa lalu. Akhirnya saya menemukan bahwa Wangsaraja itu ya Wangsakara. Itu yang disebut-sebut dalam sejarah Banten itu disambut sebulan penuh oleh Sultan, dipastikan semua rakyat Banten tuh tahu bahwa
sosok ini berhasil adalah ini. Dan karena itu ketika saya sudah menemukan benang merah yang begitu kuat, terkonfirmasi secara triangulasi dari sumber POC, dari sumber sejarah Banten, dari sumber kearian Tangerang dan sejarah lisan, akhirnya saya bersepakat waktu itu dengan pemerintah Kabupaten Tangerang, yuk kita ajukan tahun ini. Secara metodologis, secara historis, secara data ini sudah kuat. Nah, akhirnya kita percaya diri, tentu saja atas restu dan doa alim ulama gitu. Nasional lalu berikan penghargaan, apa sih yang menjadi ketertarikan pemerintah pusat atau percaya bahwa Wangsakara itu betul-betul seorang pahlawan? Apa sih yang kemarin disampaikan oleh Pak Mukti dalam proposalnya gitu? Jadi untuk meyakinkan lah. Saya meringkas profil perjuangan sosok ini. Pertama, sosok ini adalah seorang yang memilih meninggalkan tanah leluhurnya di Sumedang, artinya meninggalkan zona nyaman demi pemihakan ideologis untuk melawan POC. Artinya ditinggalkan kerajaan di Sumedang. Di Sumedang, kenyamanannya di sana. Lalu dia tinggalkan untuk melawan Belanda. Apapun nantinya, apapun resikonya. Apapun resikonya. Di sini, ketika di Banten, betul saja baru beberapa ini beliau terlihat bakat dan semangat jiwa ininya. Ini direkrut untuk misi besar. Ini disebut misi besar karena tidak pernah ada di kerajaan-kerajaan Asia Tenggara meminta gelaran sultan ke Syarif Zaid Mekah. Ini fenomena pertama. Sementara sebelumnya itu tidak ada. Makanya Raja Mataram, Mas Rangsang itu, Sultan Agung Mataram iri. Tahun 1641 dia mencoba mengirim utusan ke Mekah. Itu untuk mendapatkan karena iri. Baru pertama itu karena kenapa? Karena ini menyangkut pertama legitimasi keagamaan, yang kedua gengsi kultural, dan yang ini berarti di mata raja-raja Islam yang lain ini sosok Sultan Banten pertama se-Indonesia. Pertama Sultan diangkat. Ya, diangkat jadi gelaran resmi begitu. Dan Sultan Agung mencoba menugaskan untuk juga. Dan ini isyarat tentang aliansi untuk anti kekuasaan Eropa. Semacam isyarat aliansi dan itu berhasil. Artinya Wangsakara itu mampu menyemen kekuatan raja-raja Asia Tenggara untuk melawan kekuatan Eropa. Besar Eropa. Dan ini ada bukti-buktinya, ada realisasinya. Ada realisasinya. Misalnya Sultan Banten beraliansi dengan Raja Ternate, dengan Raja Goa, dengan Raja Makassar, dengan Raja Aceh, dan Mataram mampu membangun komunikasi, lalu membentuk dan membangun aliansi. Betul. Dengan raja-raja tadi. Betul. Dan ini bukan siapa yang diutus? Bukan kerja mudah itu. Artinya ini negosiasi yang luar biasa. Dan karenanya ya kenapa beliau disambut besar-besaran? Karena ini berhasil. Dan kenapa Raja Mataram segera mengirim utusan untuk mendapatkan gelar yang sama? Karena ini memang sangat. Jadi politik Asia juga termasuk Indonesia dikuasai sama Sultan Banten. Betul. Melalui Wangsakara tadi. Betul, melalui Wangsakara. Sebagai diplomat. Baik pemirsa, sahabat WH, kita ngopi dulu nih. Biasa sponsornya kopi WH. Ya. Menarik banget sebenarnya sejarah, cuma memang kalau mau betah ya sampai malam. Udah datang Kiai Imad. Nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol Kiai Imad. Silakan Pak. Ya Kiai Imad. Mungkin bisa didorong lagi mic-nya itu. Assalamualaikum Pak Kiai Imad. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini kebetulan yang saya hadapi ini adalah Pak Dokter Juriat Zuriat atau turunan gitu ya? Ya, Zuriat ini. Turunan dari Arya Wangsakara, dan termasuk kemarin yang beliau juga salah satu yang ikut memperjuangkan untuk mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional.
Kira-kira apa suasana hati yang mungkin sebagai keluarga berbahagia menyambut penghargaan atau ditetapkannya Arya Wangsakara atau Arya Wangsaraja ya, sebagai pahlawan nasional. Apa sih perasaan Pak Imad sebagai perasaan tentu senang sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang juga, karena memang Arya Wangsakara ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah masyarakat Banten, terutama Kabupaten Tangerang dan Tangerang Raya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana perasaannya, tentunya perasaan kami warga masyarakat Kabupaten Tangerang, apalagi mereka yang masih ada ikatan kekeluargaan, yang walaupun hal itu tentu harus di nomor sekian kan, karena Arya Wangsakara itu adalah milik masyarakat yang luas, bukan sekarang hanya milik menjadi keluarga. milik bangsa. Betul. Sejak dulu beliau menjadi milik bangsa yang sepak terjangnya adalah menginspirasi warga masyarakat sekitarnya dan juga secara luas di Kabupaten Tangerang, Banten, bahkan Termasuk juga nasional. menginspirasi orang-orang muda ya. Ya, sama sekali Nasionalismenya begitu. kita membaca sejarah Arya Wangsakara itu tidak ada hal-hal yang tidak baik dalam sejarah. Jadi apa yang Pak Kiai ketahui sih soal Wangsakara atau Wangsaraja? Wangsaraja tokoh besar ya, Tokoh besar. tokoh yang mungkin akan jarang terjadi dalam sejarah seorang tokoh seperti beliau. Selain tentu yang paling besar dari sosok beliau adalah seorang ulama. Untuk Banten peran beliau sangat dominan. Sangat dominan karena beliau adalah salah seorang kepercayaan masa Sultan Abdul Mafakhir dan juga berlanjut. Bahkan kabarnya dipungut mantu juga ya, diangkat jadi mantu. Betul, karena cucu dari Sultan Abdul Mafakhir dinikahkan dengan Cucu Arya Wangsakara. Arya Wangsakara. Jadi punya, karena saking hebatnya itu biasanya ya Sultan kan nggak mau punya mantu yang nggak hebat ya. Nggak mau. Biasanya kan gitu kan, karena memiliki keilmuan cukup mumpuni, diplomat, ahli strategi dan juga pemimpin perang, sehingga dinikahkan dengan salah satu cucu atau putri. Cucu. Jadi beliau menikahi Ratu Zakiyah. Ratu Zakiyah ini adalah anak dari Ratu Salamah. Ratu Salamah ini adalah anak dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Hubungannya sama Sultan Ageng Tirtayasa apa? Misan berarti ya. Misan ya. Iya. Jadi sepupu berarti dengan Salamah. Sepupu ya. Oke. Konon kabarnya bertebaran keluarga atau cucu-cucu yang ada di sini. Kadang-kadang juga mereka nggak tahu apakah mereka keluarga besar ataupun keturunan dari Wangsakara dan sebagainya. Di samping itu masyarakat masyarakat sekarang kan nggak begitu paham ya. Yeah. Karena memang kita tidak banyak cerita tentang sepak terjang Wangsakara. Dan kemarin memang ketika anugerah atau penghargaan sebagai pahlawan nasional di kalangan masyarakat milenial belum, sebagai keluarga apakah perlu nanti dipublikasi, disosialisasi kira-kira bahwa ada tokoh, ada seorang pahlawan Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional. Ini untuk memberikan atau untuk menginspirasi generasi-generasi. Kira-kira gimana Pak Imad, Pak Kiai? Sebenarnya sudah sejak lama usaha ke arah itu sudah ada. Dari pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mencetak buku juga tentang Arya Wangsakara, ditulis oleh dua orang penulis yang sangat handal, Profesor Nina Lubis dan Dr. Mufti Ali. Nah, itu lagi-lagi Pak Mufti Ali terlibat sejak awal, melibatkan diri sejak awal. Ya, jadi mereka begitu saya begitu hafal betul ya. Betul. Terus kira-kira apalagi dari keluarga setelah melihat, ya paling nggak jadi kebanggaan juga ya. Akhirnya bisa menjaga bahwa Wangsakara menjadi tokoh nasional. Kalau kita mungkin adakah keluarga menyambut dalam bentuk-bentuk misalnya kegiatan atau seremonial dan sebagainya? Ya kita syukuran aja, ya syukuran Bersyukur tidak terlalu bahwa
kita tidak ingin juga terkesan bahwa ini milik keluarga. Berlebihan. Nanti akan ada kesan bahwa ini adalah keluarga saja. Tapi memang harus ada tanggung jawab moral. Kalau kita masa keluarga, kita juga harus tidak kalah semangat dan peran yang telah diwariskan oleh Arya Wangsakara ya. Betul. Berjuangnya. Kalau saya boleh usul Pak WH, saya kira pasca penetapan beliau di istana nanti 10 November, piagam penghargaan dan selebrasi perayaan tokoh ini menjadi pahlawan nasional itu patut diketahui oleh warga Banten. Jadi sosialisasinya ya harus besar-besaran. Kenapa? Karena harus diketahui sosok ini, perjuangannya, kemudian juga profil patriotiknya, kemudian bahwa tokoh ini tidak lagi milik orang Tangerang, tidak lagi milik keluarganya, tetapi ini sudah sosok inspiratif untuk bangsa Indonesia. Nah, momentum 10 November ini sangat berharga begitu. Kenapa? Karena tidak mudah seorang sosok atau seorang tokoh diakui oleh Dewan Gelar Nasional yang begitu ketat seleksinya, seleksi penetapannya sejak di Kementerian Sosial 8 tahap, di Dewan Gelar Nasional 3 tahap gitu. Respon masyarakat gimana sih? Kalangan akademi sekarang coba. Dari kalangan akademi gimana responnya dengan pahlawan nasional? Dari sudut pandang akademis, begitu lolos dari 8 tahap seleksi di Kementerian Sosial dan 3 tahap di Dewan Gelar Nasional, itu secara akademis, secara metodologis, secara historis, dan secara triangulasi sumber-sumber, itu berarti tidak tergoyahkan fondasi risetnya. Nah, sekarang dengan diumumkan sebagai pahlawan nasional, respon dari kalangan akademisi yang ada di Banten seperti apa? Yang saya tahu dari grup-grup WA begitu, kemudian dari grup-grup masyarakat yang umumnya kalangan terpelajar itu, saya melihat itu pemberitaannya viral. Ada antusiasme. Iya, viral. Ada antusiasme, kemudian mencari tahu sosok ini, mencari sumber dan seterusnya. Karena persoalan ditetapkan jadi pahlawan nasional itu bukan hal yang sederhana gitu. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah begitu. Artinya orang dari seluruh provinsi ngantri diusulkan demi identitas dan kebanggaan daerahnya. Apa karena itu kemampuan Pak Mufti kali? Saya kira enggak, karena saya nyusun tidak hanya Wangsakara, saya juga nyusun tokoh-tokoh yang lainnya. Tetapi ini punya keistimewaan berarti. Artinya tetap bukan karena penulis naskah akademik yang berperan, tetapi memang perjuangan sosok ini itu meyakinkan Dewan Gelar Nasional ya dan tim penyeleksi dari Kementerian Sosial seperti itu. Pak Imad sendiri gimana sih respon masyarakat kalangan ulama, karena Pak Imad kan berkecimpung bersahabat dengan para ulama, apa sih mereka sikapnya? Atau responnya terhadap Wangsakara sebagai pahlawan nasional? Karena Wangsakara juga sebagai seorang ulama, terutama juga beliau mendapat gelar seorang imam dari Sultan Banten, tentu ulama-ulama merasa terwakili. Hanya beliau yang dalam perjalanan sejarah Banten, hanya beliau yang dapat imam, penghargaan sebagai imam. Saya kira Dr. Mufti lebih tahu ya. Sebelumnya atau sesudah itu? Jadi imam kesultanan itu memang dalam satu periode sultan itu ada satu. Dia puncak tertinggi. Hari banyak sultan ada banyak juga imam-imam yang lain. Boleh disebutkan. Jadi imam kesultanan itu berarti posisi dia itu Qadil Qudot. Qadil Qudot itu dalam sejarah Banten selalu disebut bahwa Sultan Muhammad itu begitu khidmat dan hormatnya ke ulama. Ketika gurunya dan ulama ini datang ke istana, dia mempersilahkan ulama itu untuk mengambil kebijakan politik kesultanan, tidak hanya agama. Gak, artinya waktu itu hanya Arya Wangsakara ya? Iya, kalau bicara imam berarti satu, yang lainnya berarti posisinya duduk dalam organisasi keulamaan itu. Sejarah kesultanan itu hanya Wangsakara, Arya Wangsakara sebagai imam. Dalam sejarah masa Sultan Ageng Tirtayasa beliau imam. Kalau masa Sultan Abdul Mafakhir, beliau lebih diidentifikasi sebagai ulama penyalin. Sultan Hasanuddin? Kalau masa Sultan Hasanuddin saya tidak tahu siapa imamnya. Tidak.
Pak Kiai, sebagai imam sebagai imam, satu penghargaan yang luar biasa saya kira ya. Jadi seorang ulama besar ya, ulama besar. Apa yang menginspirasi Bapak? Karena ulamaannya terus juga bisa menjadi penasihat kesultanan. Ini apa yang diharapkan yang bisa menginspirasi generasi-generasi sekarang dan ke depan? Ya. Paling tidak ada 5 hal kenapa Arya Wangsakara ini pantas menjadi pahlawan. Selain dia sebagai seorang ulama, di mana dedikasi ulama kita tahu bagaimana seorang ulama berjuang di dalam melawan penjajah, bukan melawan penjajah dulu, membawa masyarakat menuju iman, karena waktu itu mungkin masih banyak. ada melaksanakan dakwah juga dakwah. Beliau dakwah untuk mengajak manusia-manusia kepada agama Islam. Karena bisa jadi waktu itu masih ada lah masyarakat yang belum beriman atau pengaruh Hindu atau agama lain gitu maksudnya. Agama lain masih ada. Yang kedua adalah bagaimana beliau menjadi orang yang menjadi inspirator. Karena integritas moral dan ketauladanan yang dimiliki. Dia punya integritas, punya ideologi dan seperti tadi Dr. Mukti katakan sebelum saya ikut bergabung, beliau pada masa muda berani meninggalkan zona nyaman di sebuah kerajaan, di sebuah keraton dengan segala fasilitasnya demi sebuah nilai yang dia yakini. Karena prinsip dan keyakinan. Itu inspirasi bagi kaum muda, kaum milenial. Yang sekarang ini kaum milenial jangan ada di zona nyaman melulu. Artinya kita bisa wariskan integritas dan nasionalismenya. Betul. Yang ketiga, kecintaan terhadap bangsa dan negara, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tidak ada catatan Wangsakara memiliki cacat dalam sejarah. Cacat dalam sejarah bisa diindikasi oleh adanya surat menyurat dengan pihak Belanda. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali. Atau dia mungkin pernah menerima tawaran apapun? Tidak. Pada waktu itu kesempatan juga kan untuk bisa bekerja sama. Beliau seorang bangsawan. Bangsawan tentu banyak tawaran untuk kenikmatan pribadi, tetapi itu tidak beliau lakukan. Pernah nggak dia dibujuk oleh Belanda untuk kerjasama? Ya tentu banyak mungkin tawaran, tapi tidak dicatat dalam catatannya nggak ada kan? Tidak ada. Berbeda dengan tokoh-tokoh lain yang kita juga sering baca, itu ada catatan-catatan bahkan dari Belanda sendiri mengenai tokoh ini bahwa dia sering surat menyurat minta bantuan dan sebagainya. Bisa didekati atau bisa mengajak kerjasama ya. Ada bikin proposal. Artinya, gitu ya. Tokoh yang satu ini adalah memiliki nasionalisme, ideologi kebangsaan, integritas gitu ya. Betul. Dan betul anti. Lalu apalagi? Yang ketiga, beliau memiliki cinta kasih kepada masyarakat yang begitu luas. Ini bisa dibuktikan ketika tahun 1654 ketika beliau berperang dan banyak dari tentara-tentara masyarakat Tangerang, Banten yang gugur. Beliau kumpulkan seluruh janda-janda, anak-anak yatim, dicatat semuanya, kemudian beliau memberikan santunan untuk hidupnya selama. Jadi santunan terhadap janda-janda itu sudah. Dia catat. Kayak sekarang juga kan mengumpulin janda juga kalau nggak salah. Mungkin untuk hal lain itu. Untuk hal lain, saya nggak tahu. Baik, berikutnya apa kira-kira? Yang terakhir adalah peran beliau bukan hanya pada level Kabupaten Tangerang, Banten, tapi juga nasional. Seperti tadi sudah diungkapkan bagaimana peran beliau di dalam menjalin komunikasi dengan berbagai macam kesultanan lain untuk mempunyai keteguhan yang berarti sama beliau dalam kan mengusir Belanda. Juga tugas sebagai diplomat kalau sekarang ya, tugas-tugas diplomasi ya. Karena Sultan Abul Mafahir dari Banten itu yang mendapat gelar melalui jemputan dari Arya Wangsakara itu pertama kali di Nusantara. Kemudian dari Syarif Zaid itu menyatakan kalau kesultanan lain ingin mendapatkan gelar sultan seperti Banten maka harus melalui Banten. Harus melalui Arya Wangsakara sebagai dutanya, dan kemudian harus dengan satu syarat mempunyai keteguhan yang sama untuk mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Hubungan diplomatik melalui Arya Wangsakara. Betul. Itu paling tidak 5 hal itulah yang menjadi seorang Arya Wangsakara ini pantas dijadikan pahlawan nasional. Dan itu menjadi milik Banten masyarakat dan luas. Indonesia ya. Tentu banyak keturunannya, tetapi setelah ini
pahlawan nasional ditetapkan, maka dia milik kita semua. Jadi bukan lagi milik ini kakek saya. Seperti di sini kalau merasa keturunan tidak perlu mengklaim bahwa itu saya keturunan, tapi paling tidak mentalitasnya. Karena memang banyak dari keturunan beliau yang menjadi orang-orang besar saat ini. Integritas dan sebagainya harus bisa menularkan. Betul. Gitu. Menularkan itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana di tengah kondisi yang apa adanya beliau berjuang, ya. Semangatnya luar biasa, tinggalkan kerajaan di Sumedang Girang dan beliau rela untuk bahkan beliau juga mampu menghadirkan hubungan dengan dengan Arab dan raja-raja yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Jadi apalagi ya tadi kalau kita lihat diplomasi, politik internasional, terus juga seorang imam yang juga tentunya juga didengar fatwanya ya, kemampuan agamanya mumpuni, terus juga bisa kaligrafi kan gitu. Di samping juga beliau bisa menerjemahkan ya Pak. Betul. Juga tafsir itu kalau nggak salah tafsir atau penerjemah ya. Pak Kiai Imad sebutnya itu. Ada 3 kitab yang waktu itu dibawa oleh Arya Wangsakara untuk dipersembahkan kepada Sultan Abdul Mafakhir. Ada 3 kitab. 3 kitab yang sampai saat ini kitab masih ada di Perpustakaan Nasional dan sekarang ini sedang salah satunya disyarahi oleh seorang ulama. Kitab ditulis atau kitab yang dia terjemahkan atau dia hanya dia menyalin. Jadi dia punya gurunya, dia mencatat, dia menulis dengan kaligrafinya yang begitu indah untuk dipersembahkan pada Sultan Abdul Mafakhir. Itu kalau itu apa ahli kaligrafi? Ahli kaligrafi. Kaligrafi ya. Tapi tentunya kalau dia tidak mengerti bagaimana ilmu tulis menulis dan sebagainya, tidak bisa tanda untuk baca dan sebagainya. Ya, betul. Berarti dia bisa dong berarti. Saya ulama ya, seorang ulama besar yang memiliki integritas moral yang kuat dan ilmu agama yang luar sangat biasa ya. Artinya sempat-sempatnya ya ketika dia berjuang ya, ada di medan perang, ada di mana-mana, tapi dia masih sempat ya menulis gitu, menyalin gitu ya, luar biasa itu. Kadang-kadang ada gubernur yang punya pesantren juga kan, ada juga yang punya ya, tapi kan ikan lele sebatas itu. Tapi kalau dia berjuang sampai sana dia itu kemampuannya betul-betul multi talenta ya Pak Mufti ya. Betul, multi talenta. Dan dia memang luar biasa. Pak Mufti kembali lagi, ada hal lain nggak kira yang buat generasi sekarang ini mungkin bisa ya menjadi inspirasi atau bisa jadi contoh? Jadi sosok atau sejarah kecilnya mungkin? Ya, masa kecilnya saya tidak tahu banyak ya, hanya menjelaskan bahwa di usia beliau remaja itu beliau meninggalkan tanah kelahirannya, lalu pergi ke Banten dan berjuang di Kesultanan ini. Remaja, ya. Dia belum nikah dari sana. Saya tidak tahu persis, dalam riwayat yang saya ringkas dalam naskah akademik, sosok ini memang memiliki kalau tidak salah 7 orang putra ya. 7 orang putra, kalau tidak salah dari 3 orang istri gitu. Istri kedua kalau tidak salah tidak memiliki anak gitu. Atau Pak Kiai Imad, maaf saya potong. Iya. Bisa cerita nggak siapa ketiga istri itu? Ya, Arya Wangsakara memang kalau bicara masa kecil tentu masa kecilnya indah karena beliau adalah cucu seorang raja, Prabu Gesanulun di Sumedang. Kemudian Prabu Gesanulun ini seorang syarif, wajahnya masih Arab ya. Seorang syarif Arab tapi namanya nama Sunda karena ayahnya seorang Arab, kakeknya Arab. Itu kerajaan Galuh atau kerajaan Sumedang Larang? Ya, Sumedang Larang. Ya, okay. Karena ayah beliau Pangeran Sanit seorang Arab yang diambil menantu oleh Raja Sunda, kemudian ditikahkan dengan anak putrinya, kemudian menjadi seorang cantik raja. Dong berarti. Cantik sekali itu orang Sumedang kan. Jadi ada keturunan Arab berarti. Arab. Arya Wangsakara masih ada keturunan Arab. Prabu Gesanulun punya anak Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini masih Arab ya wajahnya, kemudian punya anak Arya Wangsakara. Sebenarnya Arya Wangsakara ini selain beliau itu anak seorang pangeran dari Sumedang, beliau asli Banten.
Ibunya itu orang Banten. Nanti Pangeran Wiraraja ini menikah dengan Mas Cipta, cucu dari Pangeran Surajaya. Ibunya Arya Wangsakara itu orang Banten. Orang Banten. Perkawinan dengan Nyi Mas Cipta bin Pangeran Kidang Palakaran. Jadi itu cucu ibunya daripada, itu Mas Cipta itu. Ya. Cucu dari Surajaya. Surajaya ini adalah anak dari Prabu Sorosowan. Yang Prabu Sorosowan mempunyai 2 anak, yaitu pertama Surajaya, yang kedua adalah Nyimas Kaung Anten. Sorosowan kalau di sini hubungannya apa? Kakeknya Hasanuddin. Kakeknya Hasanuddin. Ya, jadi Sorosowan punya anak perempuan namanya Kaung Anten. Kaung Anten punya anak Maulana Hasanuddin. Nanti Sorosowan punya anak Surajaya, dia punya anak Pangeran Palakaran, Pangeran Kidang, dan Nyimas Cipta. Nyimas Cipta nikah dengan orang Sumedang. Orang Sumedang. Namanya Wiraraja, punya anak Wangsakara. Jadi Wangsakara datang ke Tangerang itu bukan dia sebagai perantau ansih, tetapi dia sebagai orang yang kembali pulang kampung. Oh, jadi ada sejarahnya ya. Bahkan disebut Tangerang antara Cidurian dengan Cisadane itu adalah tempat ngongkrong, bumi ngongkrong. Ngongkrong itu ngangkrak. Ngangkrak itu tidak ada pejabat, tidak ada pembangunan. Arya Wangsakara dengan Santika ada hubungan apa tuh? Arya Wangsakara Santika itu misan juga. Ada misan, ya. Termasuk Yuda Negara. Yuda Negara itu anaknya Wangsakara. Nanti saya akan bicara tentang itu. Mereka kan bertiga itu? Enggak. Yang satu namanya Arya Suryadi Wangsa II. Oh, jadi kalau selama ini orang bahwa mereka bertiga di Tangerang, Arya Wangsakara, Yuda Negara, dan Santika, itu kurang tepat. Oh, kurang tepat. Karena Yuda Negara lahir di Karawang. Anak dari Wangsakara. Oke. Istri pertama Arya Wangsakara namanya Nyimas Nurmala. Nyimas Nurmala ini punya anak 2, Arya Yuda Negara lahir di Karawang, dan kedua Raksa Negara lahir di Lengkong sudah. Istri kedua itu dari Kresek, namanya Nyai Ratu Maimunah. Nah, Nyai Ratu Maimunah itu adalah cucu Pangeran Sunyararas bin Maulana Hasanuddin. Kemudian hanya punya 1 anak namanya Syed Ciliwulung atau Wiranegara. Istri yang ketiga itu cucu dari Sultan Abdul Mafakhir, namanya Nyai Ratu Zakia bin Ratu Salama bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, punya anak 4 perempuan semua. Salah satunya adalah Raden Ratnasih namanya, dia adanya di daerah Pinang. Itu di situ ada anak cucu-cucunya, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi gubernur juga. Saya nggak begitu paham itu. yang pasti bahwa beliau itu orang Banten asalnya, kembali ke Banten. Dan salah satu pewaris tanah Kesultanan Banten. Jadi dinikahkan oleh karena dianggap orang ini kan cukup diandalkan gitu ya. Betul. Dari remaja direkrut oleh Sultan ya, luar biasa gitu. Karena sebenarnya begini, kalau yang saya pahami dari konteks sejarah yang saya baca itu ada dari keluarga Sultan Hasanuddin merasa bersalah juga dengan keluarga Surajaya. Merasa bersalah. Betul. Surajaya yang Sumedang Girang tadi. Karena apa? Karena Surajaya itu kan dia yang anak laki-laki langsung dari Prabu Sorosowan di Banten Lama. Ya. Tapi kemudian yang menjadi raja adalah anak perempuan, yaitu dari Nyai Kaung Anten, diberikan kepada anaknya yaitu Sabak Kingkin, yang kemudian jadi Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, dari keluarga perempuan? Iya. Bukan dari keluarga laki-laki? Betul. Sultan Hasanuddin itu menjadi raja di Banten, dia anak seorang perempuan yang anak dari Prabu di Banten. Bukan putra mahkota. Tapi karena Banten ini di bawah Demak dan sekarang politik dikuasai di bawah Demak atau di bawah Cirebon? Di bawah Demak, Cirebon lah, dua. Cirebon. Ya. Oh, di bawah itu ya. Karena Cirebon sebenarnya bukan sebagai kerajaan definitif seperti Demak. Wali. Dia lebih seperti itu ya. Kalau Cirebon itu sebagai sebuah keagamaan, tidak mempunyai tentara. Tapi kalau lebih kepada Demak berarti ya? Demak kita, di bawah Demak. Nah maka Hasanuddin karena politiknya kuat, walaupun dia turunan perempuan dari Banten ini, dia yang jadi raja. Itu dulu udah berpolitik juga rupanya. Iya dong, politik itu dari dulu. Udah ada antar keluarga dan ada sebagainya. Ada perebutan kekuasaan gitu ya. Bahkan
Surajaya ini kemudian mengalah ke Tiga Raksa, ke Kadu Agung. Di sana beliau sementara tinggal bersama keluarganya. Setelah politik Maulana Hasanuddin ini kuat, kemudian dia ngalah lagi. Udah Tiga Raksa juga saya tinggalin. Dia pergi ke Jasinga. Nah, Sultan Hasanuddin membiarkan dari Cidurian sampai Cisadane ini tidak ada pemimpin sampai datangnya Arya Wangsakara. Untuk menghormati pamannya, keluarga pamannya yang meninggalkan Banten Pundungan itu. Dan juga oleh Sultan Hasanuddin tidak diintervensi gitu. Tidak diintervensi. Jadi bagian kekuasaan dari Sultan. Maka ketika Arya Wangsakara datang dengan berbagai macam alasannya, yaitu demi untuk membantu Banten melawan POC, tidak setuju dengan keadaan politik di Sumedang yang pro terhadap Mataram dan POC, Sultan Abdul Mapahir sangat bahagia sekali. Ini ada saudaranya yang dari dulu Purik, ya istilah orang Kresek Purik atau Pundung, itu kemudian datang lagi ke Banten. Salah satu turunannya. Iya, dan kemudian diberikanlah wilayah itu Siti Ngongkrong istilahnya. Jadi Siti Ngongkrong itu adalah tempat yang mangkrak, tempat yang tidak diberikan pemimpin di situ karena menghormati pamannya yang Pundungan itu, yang pergi itu. Jadi tidak ada peperangan dengan pamannya ketika Maulana Hasanuddin ini menduduki di pamannya juga lebih senang hijrah gitu ya. Betul. Tinggalkan katakanlah kesultanan itu ya. Karena memang secara politik sudah terdesak juga. Tidak punya kekuatan gitu, dia punya power. Tapi mungkin juga lebih pada kompromistis kali ya. Betul. Mungkin dia tidak melakukan perlawanan, mengalah mungkin untuk Banten, itu perlu juga ada memang. Ngomong-ngomong tadi Kadu Agung ya? Kadu Agung. Kadu Agung saya pernah jadi camat sana, memang itu terkenal sebagai desa yang banyak perempuan cantik-cantik di situ. Iya. Tapi nggak dapet ya, Pak. Bisa jadi itu. Ya, saya waktu itu belum kenal Pak Imaduddin, saya belum kenal Pak Imad. Tapi bisa jadi itu memang orang-orang jadi keluarga putih-putih. Iya. Ya mungkin karena biasanya daerah-daerah turunan raja kan ya betul, cantik, mungkin ada hubungan juga ya. Jadi kalau tadi Pak Imad bilang bahwa dia pernah bersemayam atau pernah nginep di situ, mungkin itu lahir keturunan sekarang. Lalu apalagi Pak Imad yang ya, kita untuk sebagai rasa syukur tokoh kita di Banten, kalau Banten mungkin udah 2 kali atau 3 kali ya pahlawan, 2 kali ya. Iya. Kalau untuk Kabupaten Tangerang Raya ini baru ini. Jadi kita akan berusaha untuk bersyukur agak lebih mewah, agak lebih dirayakan. Kita kebetulan akan membangun Islamic Center di Serpong. Ada yang ngasih tanah ke kita, Bupati Tangerang, 1.800 meter. Kita akan bikin masjid di situ dan kita akan bikin Islamic Center. Sebagai bentuk apa itu, penghargaan? Ini sebelum simbolisasi atau monumen gitu. Ya, mungkin maksudnya seperti itu, bahwa Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional sekarang yang baru saja ditetapkan dan nanti tanggal 10 akan diberikan pengukuhannya kepada pihak keluarga dan pemerintah. Ini perlu ada monumen, selain di makamnya itu juga ada monumen dia sebagai ulama, yaitu masjid dan Islamic Center. Nanti kita di situ akan penuhi juga dengan berbagai macam peninggalan-peninggalan beliau dari sisi kaligrafi dan lain-lainnya. Ada diorama atau apa? Diorama ya. Diorama ya. Gitu. Kalau diorama itu pemerintah Kabupaten Tangerang akan membangun di gambar-gambar dan Tiga sebagainya. Raksa. Betul. Ya. Narasi perjuangannya. Paling enggak ini satu kebahagiaan ya buat rakyat Banten, buat keluarga bahwa tambah lagi Pak Mufti yang keberapa di Banten pahlawan nasional? Dan yang pertama itu pernah Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1970. Pahlawan nasional? Iya, pahlawan nasional. Itu kemudian ada Syafruddin Prawira Negara di 2013. Karena nggak jadi kalau Syafruddin? Jadi. Keberapa kali gitu diajukan oleh Banten atau Jawa Barat? Oleh Sumatera Barat dan Jawa Barat. Itu. Terus? Kemudian yang Brigjen Syamun. Yang waktu itu saya kebetulan dipercaya untuk penyusun naskah akademiknya. Kemudian ini Wangsakara yang berhasil. Jadi sekarang yang keempat ya? Yang keempat ya. Yang lagi nunggu ini mudah-mudahan berhasil ya. Itu Bagus Kiai Haji Ahmad Khotib dengan tokoh pendiri Matul Anwar. Pak Mas Abdurrahman. Anwar ya.
Oh, baik, saya kira pemirsa podcast yang saya cintai, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya sekali lagi kalau kita cerita ini sampai pagi nih Pak Kiai Imad ya. Ya kita untuk sesi kali ini nanti mungkin kita akhiri dulu, nanti kita diskusi lagi. Siap. Ini saya kira penting sih buat generasi yang sekarang ya, dan juga manfaat buat para akademisi termasuk para ulama. Ternyata ulama kita dulu luar biasa. Mungkin belum seberapa ya Pak Kiai Imad dibanding kita yang sekarang ya. Baik yang duduk pemerintahan maupun sebagai ulama maupun sebagai generasi muda. Dari berbagai perspektif, dari nasionalismenya, integritasnya, terus juga sebagai penasehat juga, sebagai ulama dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi contoh. Sekali lagi selamat buat Pak Kiai Iman. Selamat juga Pak Mufti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat PH, kita tutup dulu sampai nanti kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.